Saya sudah berikan buktinya. Apakah tong ini akan mempunyai rasa malu? Ya enggak lah, namanya juga tong. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar dari kanal saya yang sebelah, karena menurut saya kanal saya yang sebelah itu ada komentar dari warganet Maledes yang justru mengusik saya, mengusik dalam hal agar saya mengulik ini benar apa yang dikatakan oleh warganet Maledes ini, atau hanya koar-koar aja, atau kayak tong kosong nyaring bunyinya aja, begitu ya. Untuk teman-teman yang mengikuti kanal saya yang satu lagi, yaitu kanal Bersatu Kita Teguh, di kanal tersebut saya ada mengunggah video di mana pembajakan lagu-lagu anak-anak Indonesia itu sangat masif dan telah lama dilakukan. Dan di dalam video tersebut saya mengatakan, tertulis dengan jelas di sana itu dituliskan, diklaim sebagai lagu kanak-kanak Maledes. Artinya, yang mempunyai motif dengan mengubah lirik lagu-lagu anak-anak Indonesia dan yang mempunyai motif itu adalah Maledes. Apakah sebagai negara atau sebagai oknum, itu hal yang berbeda. Namun, di sana tertulis dengan jelas, semua unggahan-unggahan videonya itu menyebutkan sebagai lagu kanak-kanak bahasa Melayu Maledes. Di dalam video tersebut, saya memberikan 3 contoh lagu yang terdapat di kanal YouTube tersebut. Lagu pertama yaitu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Kemudian lagu kedua, Balonku. Kalau di Indonesia, balonku ada 5. Nah, di Maledes itu berubah menjadi belonku ada 5. Belonku ada 5, punya pelbagai warna, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yang menarik lagi, video ketiga saya berikan contoh, yaitu lagu Naik Kereta Api. Naik kereta api, tut, 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 siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, ya kan? Nah, di dalam video tersebut, liriknya diganti. Naik kereta api, tut, 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 siapa hendak turut ke Johor, ke Melaka. Dengerin aja, kalau nggak percaya. Naik kereta api, tut, 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 siapa mau ikut ke Johor dan Melaka, bolehlah naik dengan percuma. Ayo temanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Di video tersebut saya mengatakan bahwa ini bukan kali pertama kanal YouTube ini menjiplak lagu-lagu anak-anak Indonesia. Karena kanal YouTube yang sama yang mengubah lagu Halo Halo Bandung itu menjadi Hello Kuala Lumpur. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Dan 2 hari terakhir ini memang dapat perhatian seperti yang kita ketahui karena adanya kesamaan substansial di antara lagu Hello Kuala Lumpur dengan Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Kami Kemdikbud tadi pagi sudah melayangkan protes ke kanal YouTube
dan meminta agar kasus ini ditangani segera. Jika secara substansial YouTube memang melihat ada kesamaan seperti yang tadi dimaksud, maka itu juga akan diturunkan ya, lagu itu. Pada saat bersamaan, KBRI Kuala Lumpur juga melayangkan aduan ke Malaysia Communication and Multimedia Commission, mungkin seperti KPI kalau di kita, ya, untuk mengambil tindakan. Langkah hukum juga bisa ditempuh oleh pemegang hak cipta. Dan dalam pangkalan data kekayaan intelektual pemegang hak cipta dari lagu Halo Halo Bandung ini adalah PT Harmoni Dwi Selaras Publishindo yang diakui oleh Kemenkumham sebagai pemegang hak ciptanya pada tahun 2021. Jadi hak moralnya ada pada pencipta Ismail Marzuki, tapi hak ekonomi atau pengelolaan kekayaan intelektualnya ada perusahaan yang tadi disebutkan. Berbicara tentang komentar yang dituliskan oleh warganet Maledes ini, dia mempermasalahkan bahwa sebenarnya yang melakukan penjiplakan itu adalah orang Indonesia. Biasa, denial syndrome basi gitu kan. Dia memberikan 3 alasan. Mari kita bacakan apa komentar warganet Maledes ini. Ya, kami dalam bahasa Melayu kami menyebut ibu negara, bukan ibu kota. Kalau ibu kota provinsi kami menyebutnya ibu negeri. Karena dia mengatakan bahwa di lagu Hello Kuala Lumpur itu disebutkan Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Jadi Maledes ini membangun argumentasinya bahwa di bahasanya Maledes itu tidak ada yang namanya ibu kota. Yang ada itu ibu negeri dengan ibu negara. Kemudian Maledes ini juga mengatakan bahwa kami juga menyebut kegembiraan bukan keriangan. Kenapa? Di lagu Hello Kuala Lumpur itu apa? Yang dinyanyikan Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Kenapa dia sebut keriangan? Karena dia ingin menyamakan bunyi dengan Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, dia mungkin mengatakan, oh periangan salah, harusnya keriangan. Nah, Maledes ini mengatakan, kami nggak ada menggunakan kata keriangan, kami menggunakan kata kegembiraan. Oke, itu argumen kedua dia. Kemudian, Maledes ini menuliskan apa? Jelas-jelas yang nulis Halo Kuala Lumpur itu Puak 78 sendiri dari sebutan-sebutan yang digunakan. Tapi kami juga yang dituding. Oke, jadi dia playing victim. Jadi merasa bahwa bukan kami yang melakukan ini, gitu ya. Nangis-nangis, gitu kan. Tapi di ujungnya apa? Dia melaknat Indonesia. Dengan mengatakan apa? Semoga laknat dan cilaka menimpa yang buat tudingan ya. Laknat dan cilaka akan berbalik kepada Anda jika memang pihak Anda yang melakukan itu. Dan Anda harus hati-hati ketika Anda berdoa yang buruk-buruk kepada orang lain, doa itu akan kembali kepada Anda. Katanya Islam Anda lebih baik ketimbang Indonesia. Kok sukanya melaknat dan mendoakan orang supaya celaka sih? Kalian Islamnya gimana sih? Kayaknya saya kemampuan berdrama saya semakin ditantang ya dia. Pantes tidak pernah aman di Konoha. Ya. Emang negara lu aman? Betapa banyak kasus perundungan di negaramu. Betapa banyak kasus korupsi di negaramu. Tutup mata ya, tutup mata. Masih orang yang sama, dia menuliskan apa? Orang Malaysia mana pakai kata-kata ibu kota? Ada bukti. Oke, dia nantang saya nih berarti. Ada bukti. Kemudian dia juga menuliskan, itu bukti Halo KL itu bikinan orang 78 sendiri. Wah, warganet Maledes IQ 15 ringgit ini seperti biasa, koar-koar dulu yang gede gitu kan. Gak apa-apa, biarin dulu, sabar. Makanya dipakai kata ibu kota dan keriangan. Pasti lu kagak bisa denial kan? Gue seneng nih, Maledes yang kayak gini nih, yang menunjukkan kebodohannya. Kalau apa istilah Bang Win, ular cari pukul ya. Saya bacakan lagi yuk, komentar warganet Maledes ini. Lagi satu, orang Malay sebut hello. Karena dia mengikuti apa yang diucap. Seperti bagaimana tuan penjajahnya mengucapkan. Karena tuan penjajahnya mengucapkan hello, bukan halo. Gitu kan ya? Baik.
Lagu ini menyebut halo. Satu lagi bukti, ini ulah orang Indonesia. Mungkin nyari ribut. Tapi level 78 mana ngerti bedain. Nah, Maledes IQ 15 ringgit ini ingin mengatakan bahwa di bahasanya Maledes itu hello. Nggak pernah menyebut halo. Jadi di Indonesia lah yang menyebut halo. Oleh karena itu, lirik ini ditulis oleh orang Indonesia. Tapi yang disalahin Malaysia, gitu kan ya, kata orang warganet Maledes ini kan. Baik, dari Mbak atau Mas Dika Yusman. Mari kita bahas, kita bongkar lagi, bandingkan kamus dari kedua negara. Ada nggak ibu kota, keriangan? Entah-entah dia bercakap tak sesuai fakta juga Pak Cik Maledes ini. Teman-teman, kalau teman-teman membaca komentar dari warganet Maledes, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Mereka itu hanya menang gertak saja, saya katakan. Tapi sebenarnya dari segi intelektual, itu nggak beda jauh dengan anak tamatan SD. Itu hanya koar-koar, hanya tong kosong nyaring bunyinya aja. Begitu nanti kita tunjukkan bukti, pilihan dia ada dua aja. Dia akan mingkem, menghilang untuk sebentar, kemudian nanti muncul lagi. Atau dia akan muncul tapi membahas topik yang lain. Ini yang saya sebutkan kaum penggulung net. Mula-mula dia nantang-nantang nih, dia buka net nih, nantang-nantang. Begitu kita smash, dia gulung netnya, terus dia pindah lapangan. Terus dia akan membuka topik yang baru, dia buka net lagi, terus nantang-nantang lagi. Gitu aja terus sampai Upin Ipin tumbuh rambutnya, ya. Definisi ibu kota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Kota yang menjadi pusat pemerintahan. Tong kosong Maledes ini mengatakan, orang Malaysia mana menggunakan kata ibu kota. Dia menantang saya mencari buktinya, kan? Dia menuliskan apa? Orang Malaysia mana yang pakai kata ibu kota? Ada bukti. Udah siap loh? Mau gue tampolin? Apakah ada kosakata ibu kota di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada. Dan tertulis itu sebagai kosakata natif. Didefinisikan apa? Bandar yang menjadi pusat pemerintahan sesebuah negeri. Halo, Maledes, lu nulis apa di sini? Kalau ibu kota provinsi, kami menyebutnya ibu negeri. Di definisi kamus lu, nulisnya apa? Bandar yang menjadi pusat pemerintahan sesebuah negeri. Berarti ibu kota itu ibu negeri, kan? Ini kelihatan banget bahwa lu itu memang tong kosong nyaring bunyinya. Lu nggak ngerti apa-apa dengan apa yang tertulis di dalam kamus lu sendiri. Ya, Maledes ini meminta saya memberikan bukti kan bahwa ada kosakata ibu kota di dalam kamusnya dan bahkan tertulis itu sebagai natif. Saya sudah berikan buktinya. Apakah tong ini akan mempunyai rasa malu? Yang enggak lah, namanya juga tong. Tong ini juga menyebutkan bahwa kami menyebut kegembiraan, bukan keriangan. Karena apa? Tong ini ingin membangun argumentasinya bahwa yang menuliskan lagu Halo Kuala Lumpur atau Hello Kuala Lumpur itu adalah orang Indonesia. Boleh aja. Kalau lu berargumentasi dengan orang goblok, ya. Atau lu berargumentasi dengan orang-orang yang tingkat analisanya itu rendah, bisa aja. Atau lu berargumentasi dengan orang yang tidak bisa mempunyai akses dari kedua kamus, Indonesia dan Maledes, bisa aja lu koar-koar, lu mengintimidasi seperti itu. Sekarang, apa definisi keriangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Keriangan itu adalah kesukaan, kegembiraan. Nah, si Tong ini kan mengatakan, kami menggunakan kegembiraan, bukan keriangan, begitu kan? Apakah ada kosakata keriangan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, dan tertulis natif. Didefinisikan sebagai keriangan hati, yaitu perasaan sukacita, kesukaan, kegembiraan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua, berasa riang, berasa sangat gembira. Lo lihat nggak nih, di kamus lo,
Kosakata keriangan itu aja mempunyai 2 definisi. Artinya, kosakata keriangan digunakan di negara lu. Ini kelihatan banget kan, bahwa lu tuh sebenarnya tong kosong nyaring bunyinya. Lu nggak malu menunjukkan kebodohan lu. Lu nggak malu menunjukkan bahwa lu tuh sebenarnya nggak ngerti dengan bahasa lu. Nggak malu ya? Tong kosong ini juga menyatakan bahwa Maledes itu menyebut hello karena mengikuti tuan Britishnya, tuan penjajahnya. Tapi di lirik lagu tersebut diucapkan halo Kuala Lumpur. Dan tong kosong ini membangun argumentasinya mengatakan bahwa yang menciptakan lagu Hello Kuala Lumpur itu adalah orang Indonesia karena orang Indonesia mengenal kosakata halo. Sedangkan di Maledes itu menggunakan kata hello. Tidak ada kata halo. Gitu kan argumentasimu, Tong? Iya kan? Halo, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai 2 jenis definisi. Jenis pertama yaitu kata yang digunakan untuk mengawali percakapan melalui telepon. Saya ingat dulu ada lagu siapa ya? Lagu orang Belanda, mungkin Witeke van Dort ya. Di mana ada lagunya Halo Bandung. Hallo, Bandung. Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lief baby. Hallo. Oeh. Dan ik verlang zo naar jou. Kemudian tentu ada lagu Halo-Halo Bandung. Itu sapaan pertama untuk telepon. Kata seru untuk menarik perhatian seseorang. Halo, 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 halo. Gitu kan ya. Ucapan salam untuk menyapa seseorang. Kemudian kita juga sering itu mengatakan kata, ntar kalau ketemu di jalan jangan lupa halo-halo ya. Jadi artinya jangan lupa menyapa gitu maksudnya. Definisi jenis kedua. Halo itu adalah lingkaran atau berkas sinar di sekeliling suatu benda angkasa yang berkilauan, matahari, bulan, dan sebagainya, sebagai akibat dari pantulan atau pembiasan sumber cahaya itu sendiri. Tidak ada kosakata hello di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti apa yang diucapkan warganet Maledes ini benar. Memang tidak ada kosakata hello di Indonesia. Jadi, Maledes ini mengatakan yang menuliskan Halo Kuala Lumpur itu orang Indonesia. Ya, sekarang mari kita lihat kosakata hello menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kata untuk menyapa seseorang semasa awal pertemuan atau memulai perbualan telepon. Sama nggak definisinya dengan kosakata halo di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Tong kosong ini mengatakan bahwa di Maledes itu tidak ada kosakata halo. Yang ada kosakata hello. Karena hello itu menurut tuan penjajahnya. Apakah ada kosakata halo di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada. Dan itu dituliskan sebagai bahasa percakapan. Berarti bahasa percakapan warganet Maledes. Berarti bahasa percakapannya si tong kosong ini juga didefinisikan sebagai apa? Hello. Dan hello tadi definisinya sudah saya sebutkan. Di mana itu plek ketiplek definisinya dengan kosakata halo di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya, argumentasi yang dibangun oleh tong kosong ini yang mengatakan bahwa halo itu digunakan di Indonesia, tidak digunakan di Maledes, terbantahkan. Gimana? Masih denial lagi? Halo juga mempunyai definisi lingkaran cahaya yang muncul di sekeliling sesuatu objek yang bercahaya. Sama nggak dengan definisi jenis kedua, kosakata halo di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Tong, bukti sudah saya berikan kepada Anda. Gimana? Jantung aman? Jangan denial gitu. Karena apa? Denialmu itu basi. Ya. Tong, jangan lupa untuk terus menuliskan di kolom komentar. Karena apa, Tong? Karena nggak ada lu itu nggak rame, Tong.
Jadi teruskan menulis komentarmu ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!